Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Lembang Doal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat bermajelis taklim, berkumpul di masjid sambil beliau memberikan nasihat kepada para sahabat di celah-celah nasihat yang diberikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Beliau mengucapkan kalimat, sebentar lagi akan masuk salah seorang ahli surga. Para sahabat terkejut dan diam sambil memperhatikan siapa gerangan yang dimaksudkan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Tidak lama berselang, masuk seseorang yang barusan selesai berwudu. Mukanya masih dalam keadaan basah, bekas air wudu, sambil membawa alas kakinya. Kemudian tidak lama kemudian orang tersebut sholat. Para sahabat Nabi yang sementara mendengarkan nasihat-nasihat dari Rasulullah, mereka tidak habis berpikir apa keistimewaan dari orang tersebut sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberinya jaminan sebagai salah seorang ahli surga. Sampai 3 hari berturut-turut peristiwa yang sama terulang kembali. Jari tarungaloi kejarian mesti boleh, sementara Nabi cerita sama para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan akan masuk ke sini seorang ahli surga. Ternyata sampai dengan hari ketiga, orang yang dimaksudkan adalah orang yang sama.
sehingga para sahabat sang itu penasaran, apa kalena kelebihan tahun ini, sehingga angupai jaminan baturina kita sebagai salah seorang ahli surga. Akan tetapi meskipun pertanyaan tersebut ada dalam benak mereka, tapi tidak tubarani aku tak nama mairi nabita. Jangan sampai laku tak nami marah mairi nabita dan jawaban yang mungkin didapatkan oleh mereka mungkin tidak memuaskannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr memberanikan diri untuk menemui orang tersebut. Ara ilaise, amal apa yang dilakukan oleh orang ini sehingga dijamin masuk surga oleh Nabi kita. Tetapi Abdullah bin Amr geletongin tua pau secara terbuka bahwa dia ingin mengetahui amalan orang tersebut, sehingga dia membuat satu alasan, laku jamaah ramai di tahunjo, wahai saudaraku, saya ini sementara tidak akur, saya berselisih paham dengan keluargaku. Nah, aku bangi mana talung bangi jua risapomu untuk menenangkan diri. Orang ini pun mengiyakan, menyetujui permintaan dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr kemudian ingin menyaksikan langsung apa kalena lagiokan tahun ini yang dalam bentuk ibadah yang begitu istimewa, karena mendapat jaminan sebagai ahli surga, jaminan langsung batur nabita, dan ini pasti benar. Ampa nabita mau tahu, maka pasti nunaba, karena beliau langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jugalah yang menyebabkan sehingga ketika sahabat Nabi ampare nulapau nabita, kalau memang itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pikiran Nabi sendiri, maka para sahabat sami'na wa ata'na, mendengar dan taat, karena mereka yakin bahwa segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi, yang disampaikan oleh Rasulullah itu pasti benar, karena datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan ketaatan kita zaman sekarang. Kalau para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na,
karena memang Nabi kita mutlak benar. Ketaatan kita zaman sekarang bukan sekedar sami'na wa ata'na, tetapi kita harus menggunakan rasio, menggunakan akal pikiran kita. Apa sebabnya? Karena koni-koni tidak munabih. Kita manusia biasa, semuanya bisa keliru, semuanya bisa kita salah dan juga bisa benar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam 3 hari Abdullah bin Amr ini melihat langsung amalan dari orang tersebut. Ampa bani lajajat-jajani, apakah tahun ini tugas singas sambajan tahajud atau pantai kamu? Abdullah bin Amr sengaja selalu bangun tengah malam untuk melihat langsung apakah amalan yang dilakukan oleh orang ini adalah salat tahajud atau salat lain, ataukah amalan yang lain. Ternyata talualu tangi desapuna tahun ini Abdullah bin Amr tidak pernah melihat orang tersebut melaksanakan salat tahajud. Dan perhatikan puasa sunnah. Apakah orang tersebut tadi melaksanakan puasa sunnah? Ternyata tidak juga. Gede tenjungi minal janjang loko puasa. Kemudian sholat sunnah duha. Dan perhatikan musik, apakah tu rajin asam bajan sunnah duha ini tahun ini atau gelap? Ternyata 3 hari 3 malam Abdullah bin Amr menginap di rumah orang tersebut. Beliau berkesimpulan tidak ada amalan yang istimewa yang dilakukan oleh orang ini. Nangura kulleng jaminan baturi nabita sebagai salah seorang ahli surga. Pada hari ketiga, hari terakhir dari kesepakatan mereka, Abdullah bin Amr lapawal langsung. Kenapa dia menginap di rumah orang tersebut selama 3 hari 3 malam? Kalau kuah nakke kulangi renapita apal. Para sahabat yang lain pun seperti itu. Lakua ikau termasuk kok salah seorang ahli surga. Tetapi kujanjani selama talu Allah talu bani tidak ada amalan yang istimewa yang Anda lakukan. Orang ini kemudian berkata, wahai Abdullah bin Amr, apa yang Anda lihat dengan keadaan saya? Itulah yang sesungguhnya. Tidak jalan kuan pusatku batur kau. Kalau malam saya tidak melaksanakan sholat tahajud, pagi tidak melaksanakan salat sunnah duha, saya juga tidak melaksanakan puasa sunnah. Ia janji asli nak kuat. Tidak ada yang saya sembunyikan.
Tetapi kata orang tersebut, kalaupun barangkali ada kelebihan, kalaupun itu bisa dianggap sebagai kelebihan oleh Rasulullah, karena dalam keadaan keseharian saya, karena kelaku waktu balu-balu hari pasar, saya pedagang, kinjong bak balu-balu saya tidak pernah melakukan penipuan. Saya berdagang dengan jujur. Dan ketika saudara saya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ampa bagi teralena lakua daganganna tetanggaku, orangku atau riampikku, maka saya tidak pernah merasa iri. Geleminan ku iri ampa ngupai dalle bagi kangangia taralena baluk-balukna daripada baluk-balukku, saya tidak pernah merasa iri. Saya tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, jawaban ini akhirnya membuat sahabat Abdullah bin Amr ini menjadi mengerti ternyata ini kelebihan dari orang tersebut. Dia pedagang, tetapi dia berdagang dengan jujur dan tidak ada sifat iri hati di dalam hatinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Al-Fatihah pada ayat yang ke-6 kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang luas lagi lurus. Ulama tafsir berpendapat bahwa kata sirat di dalam ayat yang ke-6 tersebut itu berasal dari kata sarata yang berarti menelan atau telan. Dengan demikian maka ketika dipergunakan kata sirat, maka sirat yang diartikan dengan jalan berarti jalan tersebut adalah jalan yang luas. Jalan yang luas ini bisa menelan, bisa menjadi tempat pertemuan jalan-jalan kecil atau lorong. Ulama berpendapat bahwa ada perbedaan kata sirat yang berarti jalan dengan kata sabil dan tariq yang juga berarti jalan. Kata sirat di dalam Al-Quran itu menunjukkan kata tersebut adalah pasti mengarah kepada kebaikan atau tertuju kepada jalan yang pasti benar.
Sedangkan kata sabil di dalam Al-Quran digunakan bisa untuk menunjukkan jalan kepada kebaikan atau bermakna yang baik, dan juga bisa digunakan dalam makna yang negatif. Salah satu contoh adalah sabilul muhtadin, jalannya orang-orang yang diberi petunjuk, atau sabilillah, jalan Allah. Tetapi ada juga yang menggunakan kata sabil tetapi menunjuk kepada sesuatu yang negatif, seperti sabilul mujrimin, jalannya orang-orang yang berbuat dosa, atau sabilit tagut, jalannya para tagut, para setan, atau yang berbuat kerusakan. Sehingga ketika Al-Quran pada ayat yang ke-6 ini menggunakan siratal mustaqim, ini adalah suatu doa atau permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah menunjukkan kepada kita jalan yang luas lagi lurus, karena mustaqim diartikan dengan lurus. Apa makna dari ayat yang ke-6 surah Al-Fatihah ini? Ternyata di dalam sikap keberagamaan kita sehari-hari, jangan kita mempunyai pandangan yang sempit. Jangan kita berpikiran yang bijak bahwa ketika kita melaksanakan sesuatu atau ketika kita memakai salah satu pendapat, berpegang pada satu pendapat, satu mazhab, maka otomatis mazhab kita lah yang benar atau pendapat kita lah yang benar. Dari kisah yang saya sampaikan tadi tentang penghuni surga ini, ketika kita kembali pada ayat yang ke-6 surah Al-Fatihah, ini mengisyaratkan bahwa jalan untuk menuju kepada siratal mustaqim itu teramat banyak. Siratal mustaqim inilah yang akan mengantar kita kepada surga, Jannatul Na'im. Oleh karena itulah maka ulama berpendapat bahwa untuk sampai kepada siratal mustaqim yang akan mengantar kita kepada surga, maka kita boleh memilih jalan mana yang sesuai dengan kemampuan atau keadaan kita. Gelesek rejalalang atau mari surga. Selama kesemua jalan itu bercirikan assalam atau kedamaian, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, maka pada akhirnya semuanya kita akan menuju ke surga. Dari Ampari Nurigaukan Nubaji, itu juga salah satu jalan menuju ke surga. Harta ketika kita gunakan untuk hal-hal yang membawa manfaat
kita bersedekah, berinfak, berzakat, itu adalah salah satu jalan menuju siratal mustaqim. Ilmu pengetahuan, kalau itu kita gunakan untuk hal-hal yang membawa manfaat bagi banyak orang, bagi diri sendiri dan kemudian bagi manusia keseluruhan, itu adalah salah satu jalan menuju siratal mustaqim. Kekuasaan atau jabatan ketika kita pergunakan untuk hal-hal yang membawa manfaat bagi diri sendiri, kemudian bagi manusia, masyarakat, itu adalah salah satu jalan menuju siratal mustaqim. Ketika ada saudara kita yang rajin melaksanakan ibadah sunat, apakah itu sholat tahajud ataukah puasa sunat, itu juga salah satu jalan menuju siratal mustaqim. Rajin ngaji, rajin tiap pelajaran, kesemuanya itu salah satu jalan menuju siratal mustaqim. Pada dasarnya ketika kita melakukan kebaikan dan kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan membawa kita atau mengantar kita kepada siratal mustaqim. Jadi jangan jalan yang luas lagi lurus yang senantiasa kita ucapkan, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali sholat, itu jangan dipersempit. Jangan sampai ketika kita rajin tadarus misalnya, rajin ki ngaji atau rajin ki sembahyang tahajud atau rajin ki sedekah, rajin ki sembahyang sunnah duha, kita menganggap atau kita berpikiran bahwa hanya kita lah yang akan masuk surga. Kepada kita diberikan kebebasan untuk memilih mana di antara sekian amalan-amalan yang bisa kita lakukan sesuai dengan kondisi atau keadaan kita masing-masing. Karena di terupa tahun niki nunggu kesimpulan ngasih keadaan, gede kesimpulan ngasih kondisi, asti salah ki. Apa yang kita lakukan belum tentu bisa dilakukan oleh saudara kita. Sebaliknya, apa yang dilakukan oleh saudara kita belum tentu bisa kita lakukan. Mungkin ia marahi kelebihannya, dia marahi kelebihan tak. Karena Nabi sebagai suri tauladan kita, uswatun hasanah, itu memberikan contoh kepada kita yang sebanyak-banyaknya. Segala kehidupan ditemamo menyesuaikan, karena mungkin kulle dari contoh ngasih apa yang menjadi kebiasaan dari Nabi kita. Ketika Nabi memberikan contoh dalam hal berdagang, jujur dan tidak menipu, maka itu jugalah yang dipraktikkan oleh sahabat yang mendapat jaminan sebagai ahli surga. Mungkin kita dalam kondisi yang berbeda, tugas kita berbeda. Jama-jama anta marentongi geliki padanggang, kita bisa mendapat surga dengan apa?
yang menjadi bidang atau keahlian kita. Jama'ata mungkin tukang, maka kita bekerja dengan baik. Ripakaballo jama'ana dan judul. Ataukah ketika kita adalah seorang pejabat, seorang penguasa, maka contoh dari Nabi itu juga yang harus kita usahakan untuk diteladani. Ataukah ketika kita menjadi peternak, lohai binatang, maka Nabi sudah mencontohkan kepada kita bagaimana cara beternak atau cara menggembalakan binatang yang baik. Demikian halnya dengan ibadah-ibadah kita yang lain. Apakah kita rajin sholat tahajud? Silahkan. Amparikullai, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi saudara kita pun barangkali kalau dia tidak bisa melaksanakan salat tahajud, mungkin dia punya kelebihan amalan pada bidang pekerjaannya. Jama'anna membutuhkan keseriusan, ketekunan dalam laksanakan tadi, itu juga merupakan salah satu jalan yang akan mengantarnya kepada siratal mustaqim. Jadi inti daripada ceramah kita pada malam hari ini, dari kisah sahabat Nabi yang dapat jaminan sebagai ahli surga, kita kaitkan dengan ayat ke-6 siratal mustaqim. Jangan kita mempersempit jalan untuk menuju surga. Banyak jalan menuju ke surga, sesuaikan dengan kemampuan kita, keahlian kita, bidang kita. Yang penting kesemuanya itu bercirikan keselamatan, kedamaian. Jangan pernah kita menganggap bahwa diri kita lah yang lebih baik, diri kita lah yang lebih bersih, atau hanya pendapat kita lah yang paling benar dan yang lain salah. Itu sama sekali tidak diajarkan oleh agama kita, karena memang agama kita menekankan silahkan berfastabiqul khairat, berlomba-lomba saja berbuat kebaikan tanpa membagi, merigaukan, dan diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwa kesemuanya itu akan mengantar kita kepada siratal mustaqim dan membawa kita kepada surga Jannatul Na'im. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang Maha Agung, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.